Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi transenden. Selalu saya ingatkan pada saat masa pandemi COVID ini, jangan lupa untuk selalu pakai masker kemanapun Anda berada. Baik itu di tempat yang sepi mungkin ataupun yang malah ramai. Baik, fungsi transenden itu kita ambil dulu dari pengantarnya. Kenapa kita harus belajar di sini? Karena kita membutuhkannya untuk belajar tentang integral atau anti turunan. Kita ingat kemarin kalau ada dx nih kan, berarti diferensial terhadap x untuk x kuadrat, maka turunannya adalah 2x. Nah, karena integral itu anti turunan, maka ketika hasilnya ini, hasil dari turunannya kita integralkan, maka hasilnya adalah fungsi yang awalnya, yaitu x kuadrat. Ini adalah definisi anti turunannya di sini. Jangan salah kaprah dengan mengintegralkan si x kuadratnya. Ketika kita mengintegralkan x kuadratnya, hasilnya ya tidak akan 2x. Dia kan prosesnya bukan anti turunan dari si 2x-nya. Ya. Jadi x kuadrat kalau diintegralkan sepertiga x pangkat 3 plus c. Tapi di sini konsep anti turunan adalah ketika hasilnya ini yang kita integralkan akan kembali ke fungsinya. Untuk X pangkat 1 diturunkan kan hasilnya 1 kali X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1 makanya 1. Maka ketika ada 1 yang diintegralkan terhadap dx, maka hasilnya akan kembali ke X. Beda lagi untuk yang ini. X pangkat 0. Ketika kita turunkan kan hasilnya 0. Karena 0 dikalikan X pangkat min 1. Gitu kan. 0 dikalikan berapa? Tetap 0. Tapi ketika ada 0, kita integralkan, dia tidak serta-merta hasilnya adalah X pangkat 0. Karena apa? Ya pengaruh ini. 0 ketika diintegralkan, pengali 0-nya ini membuat dia untuk menjadi hasilnya adalah 0. Kan hasilnya 0 dikalikan X pangkat 0 kan. Nah ini kan X pangkat 0 ketika diintegralkan bisa jadi X pangkat 1. Tapi kan pengaliknya 0, jadi dia tetap 0. Jadi pengecualian di sini. Dan juga untuk X pangkat min 1, ketika dia diturunkan, hasilnya min X pangkat min 2. Nah, ketika min X pangkat min 2 kita integralkan, dia tetap akan kembali ke pangkat X min 1. Nah, ini berbeda di ketika kita mengintegralkan X min 1-nya. Di bagian yang terakhir ini, di part 3-nya, ini kan kita mengintegralkan fungsi asalnya semua. Jadi di sini tidak berlaku anti turunannya. Bukan tidak berlaku anti turunannya. Tidak bisa seperti part 1 dan 2 ini. Ini adalah kita integralkan fungsi aslinya x kuadrat, x pangkat 1, ada jawabannya, x pangkat 0, ada jawabannya ketika diintegralkan. Kemudian, tapi ketika kita mengintegralkan x pangkat min 1, dia hasilnya adalah ln x. Apa itu ln x? Ini adalah fungsi khusus. Jadi kita akan belajar kenapa kok jadi berubah ln x, padahal sebelum-sebelumnya kalau diintegralkan dia bisa ada jawabannya sesuai dengan aturan pangkat gitu kan. Nah, sekarang kita cek di sini. Kenapa dia kok tiba-tiba berubah ln x adalah karena ini. Ketika kita pakai aturan pangkat untuk mengintegralkan x pangkat min 1, ya, hasilnya kan 1 per min 1 plus 1. Ya kan, min 1 ditambahkan 1, x-nya pangkatnya min 1 ditambahkan 1. Nah, ketika 1 per ini kan hasilnya 0. 1 per 0 dikalikan X pangkat 0, hasil akhirnya kita tidak tahu. X pangkat 0 memang 1, tapi 1 per 0 ini berapa hasilnya? Kita cek. Perhatikan bahwa kalau ada angka 14 dibagi 2, hasilnya berapa? 7 kan? Nah, 14 ini bisa kita cari dengan mengalihkan 7 dikali 2. Benar kan? Ini dulu waktu kalian SD. Nah, sekarang kalau ada 14 dibagi 0, contohnya, kita kan mau cari tahu nih, kita misalkan dengan M, kita nggak tahu nilai M berapa. Maka kita bisa ubah ke bentuk perkalian, bahwa 14 itu sama dengan M dikalikan 0. Nah, sekarang kamu cari berapa nilai M yang ketika dikalikan 0 akan sama dengan 14. Berapa coba? Menurut sifat perkalian, bahwa suatu bilangan apapun ketika dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Nah, berarti ini M pasti 0, kan?
ini M pasti 0. Ini M kita nggak tahu berapa, jadi berapapun bilangan M ketika dikalikan 0 kan pasti 0. Tapi di sini kita diminta untuk mencari nilainya harus 14 loh. Kan bertentangan di sini. Ini 14, ini 0. Jadi nggak akan ada nilai M yang dikalikan 0 akan sama dengan 14. Kalau di sini namanya 1, berarti ini 1 dibagi 0 sama dengan M. 1 itu sama dengan M dikalikan 0. Tidak akan ada nilai M yang dikalikan 0 sama dengan 1. Jadi untuk sembarang nilai A, anggota bilangan real ketika dibagi 0, itu tidak terdefinisi atau belum terdefinisi. Ini untuk bilangan bulat ya. Nanti kalau kalian ada Bu tak hingga, bukan. Untuk tak hingga itu nanti konsepnya ke limit. Kalau limit itu pendekatan. 1 dibagi yang mendekati 0. Kalau ini benar-benar pure 1 dibagi 0. Ini untuk perhitungannya. Nah, karena ada inilah, makanya kita dekatin dengan cara lain untuk mencari integral dari X-1 dx atau seper X. Kita pakai definisi integral sebagai luas daerah di bawah kurva. Jadi kita cari luas daerah di bawah kurva dengan fungsi seper X di sini, mulai dari 1 sampai X dengan X-nya lebih besar 0. Kan di sini pakai fungsi T, tapi intinya dia nanti seper X di sini. Jadi dicari, ini kan fungsi sepertinya atau seper X sama aja ketika dimasukkan batas luasnya. Karena kan di sini X-nya lebih besar 0. Kenapa harus lebih besar 0? Nggak sama dengan pula kalau dia kurang dari 0. Dilihat dari sisi grafiknya, dia untuk X lebih besar 0. Dia di sini kan akan terus tak hingga, di sini juga terus tak hingga. Nah, untuk X lebih besar 0 dicari nilainya ada di sini untuk 1 sampai X, X-nya bebas. Untuk 1 juga bisa ada. Kemudian untuk X yang dari 0 sampai 1 itu juga ada. Ketemukan nilainya min fx, di sini 0, di sini adalah fx itu sendiri. Nah, ini itu sama dengan definisi dari fungsi logaritma. Nah, di sini fungsi logaritmanya ini dengan yang di SMA kan dia log biasa. Kalau di sini kan dia pakai fungsi X ini tadi seper X. Makanya ketika dicari dia ternyata mirip dengan nilai-nilai dari fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural atau alami ya. Di sini adalah logaritma yang berbasis E, di mana E tersebut adalah bilangan Euler yang 2,71 bla bla bla. Biasanya E log X sama dengan ln X. Biasanya ditulisnya ln X. Kalau logaritma biasa kan basisnya biasanya 10. Kalau logaritma natural itu pakai bilangan Euler ini. Ya, penulisannya singkatannya biasanya ln X. Ini bukan IN ya, jangan salah. Biasanya dikiranya I, ini I, tapi ini L sama N. Nama. Pembacaannya biasanya ngomongnya ln. Nah, fungsi logaritma natural, ini dibaca ln, adalah fungsi logaritma asli, tapi dinyatakan oleh ln definisinya, karena definisinya adalah integral dari 1 sampai X dari seperti dt untuk semua X lebih besar 0. Itu ln X. Ya, jadi kalau ada di sini turunannya dari ln X itu seper X, kalau integralnya seper X itu ini. Turunan dari, nah sekarang kita nyari turunannya. Turunan kan, integral kan anti turunan. Jadi ketika turunan dari ini, dari seper X, turunan dari ln X, nah itu kan integral, ln X itu kan integral dari seper T ini atau seper X, berarti turunannya ya seper X di sini. Ini kan kebalikan ya. Nah ini saya akan coba memberikan pemahaman jalan pintasnya di sini ya. Dx turunan dari seper X itu bukan ln X, tapi min seper X kuadrat, pakai aturan pangkat. Jadi nanti kalau integral dari min seper X kuadrat akan kembali lagi ke seper X. Ini adalah integral anti turunan dari hasilnya ini. Tapi kalau turunan dari ln X adalah seper X, karena nanti integralnya dari seper X adalah ln X. Nanti beda lagi kalau turunan dari kalau dibilangnya turunan dari seper X sama dengan ln X itu salah. Ya, jadi di sini ya, jangan kebolak-balik. Kemudian integral ln X nanti bukan seper X, karena yang integralnya
hasilnya ln X itu super X, jadi nggak dibolak-balik. Nggak bisa dibolak-balik di sini ya. Ini yang harus ingat-ingat. Turunannya ln X itu super X, maka integralnya super X itu ln X. Tapi turunannya super X, bukan ln X, tapi min super X kuadrat. Nanti ada lagi integralnya ln X itu bukan super X, nanti pakai aturan parsial, nanti akan kita bahas di kalkulus 2. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya diminta untuk mencari turunan dari ln akar X. Kita pakai aturan substitusi karena ini yang bermasalah adalah akar X. Akar X-nya kita misalkan U, yaitu X pangkat setengah, ya kan? Nah, maka turunan dari ln akar X itu adalah pakai aturan substitusi 1 per X setengah. Ini adalah hasil turunannya, U aksennya. U aksen dari X pangkat setengah dx X pangkat setengah. Oke, maaf. Jadi, ln X itu kan turunannya super X. Nah, berarti ini kita misalkan U. Ini kita misalkan U aja. Ini pamannya. Jadi, ln U turunannya adalah super U kalikan DU. Ini kalau saya kasih pakai, ini dia nulisnya langsung aja ya. Kalau saya tuh nggak suka. Kalau saya tuh lebih suka ditulis ulang. Jadi, kalau untuk pembelajaran buat kalian, jadi kalian tahu itu berubahnya di mana. Ln akar X itu berarti kan langsung saya misalkan langsung U, karena kan sudah misalkan U ya. Berarti ini nanti bukan dx lagi tapi du. Ini udah ada permisalan ya. Nah, berarti nanti di sini hasil akhirnya adalah kan ln X turunannya seper X. Berarti kalau ln U turunannya seper U, tapi jangan lupa karena di sini ada permisalan substitusi maka harus dikalikan U aksen. Nah, di sini baru namanya ini adalah 1 per, saya besarkan ya, ini X pangkat setengahnya, saya taruh akar X saja biar gampang. Nah, turunan dari X pangkat setengah itu yang ini, kita turunkan ya. Jadinya X pangkat setengah itu berdasarkan aturan pangkat turunannya kan berarti setengah dikalikan X-nya, pangkatnya berarti dikurangi berapa? Setengah dikurangi 1 ya kan. Ini. Jadi hasil akhirnya adalah ini setengah dikurangi 1 itu berarti setengah ya. Ini setengah berarti posisinya adalah di bawah. Jadi dia adalah seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kan X pangkat min setengah berarti karena min berada di sini. Nah, ketika dikalikan baru akar X sama akar X hasilnya adalah X. Seperti ini. Ini adalah kalau saya caranya biar gampang ya, jadi kamu nggak bingung. Gitu ya. Tuh, kayak ini. Jadi dimisalkan dulu U, kemudian berdasarkan aturan substitusi harus dikalikan U aksennya. Sama juga untuk yang contoh 2. Contoh 2 di sini ln-nya lebih agak ribet karena dia bentuknya X kuadrat min X min 2. Ya udah, kita misalkan aja ini. Ya. Sebagai U. Nah, sekarang berarti kan ini pamannya kita cara yang sama ya. Berarti ini kan ln U. Ln U turunannya seper U dikalikan U aksen. Udah cukup. Nah, U aksen dari X kuadrat min 2. Min X min 2 adalah 2X min 1 kan. Per U. Udah selesai. Soal ini masuk akal asalkan ini lebih besar dari 0. Kenapa? Karena sifatnya logaritma sebagai X di sini itu harus lebih besar dari 0. Dicek itunya aja. Baik, kita lanjut. Contoh yang ketiga, perlihatkan bahwa turunan dari ln X adalah seper X. Dengan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, di sini. Nah, ini kan karena dia garis mutlak, nilai mutlak, berarti kan dia lebih besar dari 0 nih. Dan di sini X tidak boleh sama dengan 0 adalah untuk tujuannya yang seper X. Kalau seper X kan X-nya nggak boleh 0. Di sini X-nya harus lebih besar 0. Jadi harus tinjau dari 2 kasus. Pakai garis mutlak. Kalau X lebih besar 0, garis mutlaknya X adalah X. Berarti dx ln X tetap seper X. Tapi kalau garis mutlak yang X lebih kecil dari 0, garis mutlak X nilainya min X. Ini sifat nilai mutlak. Kamu dicek definisinya nilai mutlak seperti ini harus
harus ada dua kasus tersebut. Sehingga turunan dari ln min X, ini karena sifat nilai mutlaknya ya, kita tinjau dulu, adalah 1 per min X, benar kan? Ya, karena kan seper U, U-nya kan min X, D turunan dari min X. Kita pakai permisalan U, karena kita nggak punya tadi min X itu turunannya. Ln min X turunannya berapa? U aksennya dari min X adalah min 1, benar ya? Jadi 1 per min X dikalikan min 1, hasilnya jadi tetap seper X. Nah, di sini akhirnya kita mendapatkan teorema bahwa integral dari seper X itu adalah ln dari nilai mutlak X. Di mana X-nya yang di sini tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi tadi integralnya seper X itu ln X. Nilai mutlak ini perlu dituliskah? Perlu. Tapi walaupun memang kadang tidak tertulis, karena dari sifat logaritma sendiri dia tidak boleh lebih kecil dari 0. Jadi dia harus positif. Jadi kadang ada yang tidak dituliskan, tapi kalau saya rasa kalian bisa menuliskannya. Baik, kita lanjut. Nah, karena ini contohnya saya memakai tulisan sendiri. Jadi, karena tadi kita sudah tahu bahwa integral dari seper X adalah ln nilai mutlak X. Di sini saya juga nggak pakai ya, harusnya pakai. Nanti lah, nggak apa-apa. Jadi, carilah nilai dari integral 4 per 3x plus 5 dx. Tuh kan, bermasalah lagi. Kita bisa atur pakai apa? Pakai aturan substitusi untuk integral. Caranya gimana? Kan ini yang bikin troublemaker 3x plus 5. Bu, 4-nya enggak. Enggak. Karena apa? 4 bisa dikeluarkan seperti ini. Nah, kan dia posisinya sebagai pembilang. Jadi, misalkan U 3x plus 5, maka DU itu kan turunan dari U, DU per DX itu sama dengan 3 kan? Terus DX-nya saya pindah ke seberang sini, pengali sebagai DX, sebagai pengali 3. Nah, kemudian kita ubah soal aslinya ke dalam bentuk yang udah kita misalkan. 4 kita keluarkan, dikalikan integral dari seper U, dan 4-nya dikeluarkan jadi tinggal 1, bawahnya kita misalkan U, kemudian DX yang ini kita ubah atau ganti dengan DU per 3. Ya kan? DX sama dengan DU per 3 dari sini. Kemudian, kamu kumpulkan konstanta-konstantanya di depan biar nggak ribet. Jadi 4 di sini, sepertiga yang kamu bawa ke depan jadi 4 per 3, integralnya tinggal seper U DU. Gampang, integral seper U DU sama dengan integral seper X dx, yaitu ln X. Jadi hasilnya adalah 4 per 3 ln U. Nah, jangan lupa U di sini harus dikembalikan lagi ke bentuk X-nya, yaitu 4 per 3 ln 3X plus 5. Kalau bisa ini dibuatnya nilai mutlak aja. Maafkan kesalahan saya di sini. Kemudian, contoh selanjutnya. Contoh 5. Sekarang ini tadi cuma 4. Sekarang ada 4X, tapi bawahnya X kuadrat. Ya, kenapa bisa ini dikerjakan? Bisa, karena apa? U, kita misalkan U ya. Bu, ini kan ada X-nya. Tenang, habis ini kita cek. Gimana kok X-nya bisa hilang? U sama dengan 3X kuadrat plus 5, bagian bawah. DU berarti kan 6X dx. DU per dx-nya kan 6X, turunannya kan berarti 6X. Maka kita ubah soal asli dengan permisalannya. 4X tetap dikeluarkan. Karena apa? Nanti 4X akan dibagi dengan hasil dari turunannya ini. Nah, ini kan 1 per 3X kuadrat plus 5, 4X yang dikeluarkan jadikannya seper U. Nah, DX akan diganti atau disubstitusi oleh DX disubstitusi oleh DU per 6. Dari sini ya, DU per 6X. Maaf, 6X. Nah, kemudian 4X sama 6X ini dibuang ke depan. Tujuannya apa? Karena X sama X ini bisa dicoret atau saling membagi atau menghabiskan. X bagi X kan 1. Kemudian 4 per 6 bisa kalian sederhanakan. Tinggal kamu menghitung seper U DU. Gampang kan? Sudah sesuai dengan teorema. Jadi integral dari seper U DU adalah ln U. Nilai mutlak ini jangan lupa, maafkan saya lagi. Jadi hasilnya adalah 2 per 3 ln U. Jadi sama dengan 2 per 3, jangan lupa dikembalikan lagi. U-nya adalah 3X kuadrat plus 5 plus C. Jadi di sini seperti ini bisa, yang penting ini loh. Kalau saya cirinya adalah turunan dari U-nya, ada X-nya juga, sehingga bisa saling menghabiskan atau saling membagi. Kalau umpamanya di sini cuma 3X plus 5, itu dia tidak akan bisa dilakukan integralnya. Jadi nanti di integral, nanti di kalkulus 2 itu biasanya ada level-level integral.
Integral itu kalau bisa dikerjakan sesuai rumus, silahkan dikerjakan. Kalau nggak sesuai rumus, pakai substitusi. Kalau substitusi ternyata terkendala di sini, X-nya tetap ada, karena ketika X-nya tetap ada, kita tidak bisa mengintegralkan terhadap U. Dilarang banget kalau masih ada X tapi diintegralkan terhadap U. Nah, ini kan X-nya hilang, jadi boleh. Kalau substitusi nggak bisa, berarti level naiknya adalah parsial. Nah, ini kalau parsial nggak bisa, ada bentuk-bentuk lain yang levelnya lebih tinggi lagi. Nanti ya. Cukup ini dulu sekarang. Nah, untuk contoh 6, carilah X kuadrat, integral dari X kuadrat min X per X plus 1 dx. Nah, ini mungkin kalau nanti bisa dilakukan, tapi di sini ada cara cepatnya, yaitu apa? Bagi aja, pakai apa? Porugapit. Zaman dulu ini namanya porugapit ya, atau namanya pembagian panjang. Kenapa bisa dibagi? Iya, karena kan pangkat yang atas lebih tinggi daripada pangkat yang bawah. Cara baginya gimana? Cara baginya adalah pakai pembagian panjang. Ini kalau di buku kalian kelihatan ya. Ini kan X kuadrat min X ini dibagi oleh X plus 1. Nah, sekarang kita coba menjelaskan atau melihat, memahami cara pembagian panjangnya. Mirip sama porugapit. Sekarang ini punyanya X kuadrat. Kita pembaginya X. Berarti kamu perlu pengali X. X ini dikalikan X plus 1, hasilnya adalah X kuadrat plus X. Kemudian di sini dikurangi sebagai pembagian panjang. Jadi X kuadrat dikurangi X kuadrat 0. Min X dikurangi plus X sama dengan min 2X. Padahal di sini kita adanya X plus 1. Di sini kita butuh menghilangkan min 2X. Berarti kita harus mengalihkan dengan min 2. Min 2 dikalikan X plus 1, hasilnya adalah min 2X min 2. Kemudian dikurangi lagi min 2X min 2X. Hasilnya 0. 0 min 2, hasilnya 2. Ingat ya, jangan salah di situ. Ini ada tanda minnya di sini. Jadi, hasil bagi ini adalah X min 2, sisanya adalah 2. Kemudian, cara menuliskannya adalah ketika X kuadrat plus X dibagi X plus 1, hasilnya adalah hasil baginya X min 2 ditambah sisa bagi per pembagi. Ya, hasil bagi tidak perlu dipenyebutkan atau dibagi dengan hasil bagi, wong dia udah hasilnya. Tidak usah dibagi oleh pembagi, wong dia hasil baginya. Tapi sisa itu harus dibagi dengan pembagi. Karena kan dia sisa, nggak bisa dibagi ini, berarti sisa dia harus dibagi dengan pembagi. Nah, setelah ini jadi integral X kuadrat min X per X plus 1 dx kamu bisa rubah bentuknya, karena integral kan kalau penjumlahan itu boleh, jadi ubah bentuknya integral X min 2 dulu diselesaikan, kemudian ditambah integral dari 2X plus 1. Integral X min 2 gampang banget, pakai aturan pangkat, ketemu X kuadrat per 2 min 2X. Plus, nah, yang ini 1 per X plus 1, ini kamu pakai yang tadi caranya, pakai permisalan. Tapi karena ini gampang banget, U-nya X plus 1, jadi langsung 2 ln X plus 1. Nah, harusnya pakai nilai mutlak ya, saya yang salah. Kurang teliti di tadi. Nanti kalian revisi sendiri ya, kecil. Jadi ini salah satu yang besar. Nah, sifat-sifat logaritma natural, ln 1 itu sama dengan 0. Ya, ln A per B sama dengan ln A min ln B. Ini sifat logaritma juga sih sebenarnya, diturunkan aja sama. Kalau ln A kali B itu sama dengan ln A ditambah ln B. Kalau ln A pangkat R, R-nya bisa dipindah ke depan jadi R dikalikan ln A. Sama ya. Nah, ini berlaku di sini. Contoh 7, kalian mencari turunan dari ln akar pangkat 3 X min 1 dibagi X pangkat 2. Mumet toh lihatnya. Nah, kita pakai teorema ini sifat-sifatnya. Kita ubah akar pangkatnya jadi pangkat sepertiga, benar kan? Kemudian sifat logaritma yang keempat, akarnya pangkatnya bisa dipindah ke depan, jadinya sepertiga ln X min 1 per X kuadrat. Kemudian ini kan ada sifat logaritma kalau per peran atau pembagian itu sama dengan ln A min ln B. Jadi ini ln X min 1 min ln X kuadrat. Ini ya. Kemudian ini diubah lagi ln X kuadrat, pangkatnya dipindah ke depan, jadi min 2 ln X. Nah, setelah itu apakah sudah selesai?
Ya belum, wong ini kita cuma mengubah aja, belum selesai diturunkan. Yuk kita turunkan. Nih, turunannya adalah sepertiga, ln x min 1 turunannya adalah seper x min 1. Ini nilai mutlak ya. Min, 2 kalikan ln x turunannya adalah seper x. Habis itu, samakan penyebutnya. Ini disamakan penyebutnya, dikali dulu sepertiganya kali kedua sisi. Kemudian disamakan penyebutnya, kemudian disederhanakan, dicari sama yang paling sederhana. Baru itu adalah jawaban akhirnya. Baik, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Di fungsi transenden yang harus kalian ketahui adalah fungsi inverse dan turunannya. Fungsi inverse, kalau inverse itu kan juga kebalikannya, tapi kebalikannya dari fungsi ya, bukan tadi kalau integral itu anti turunan, ya, tapi ini kalau inverse dari fungsinya itu sendiri. Nah, kriteria fungsi inverse salah satunya adalah dia harus korespondensi satu-satu, ya iyalah biar dikembalikan ada pasangannya. Akan tetapi dalam keadaan tertentu kriteria tersebut susah didapat. Maka ada cara lain yaitu dia harus monoton murni pada daerah asalnya. Apa itu monoton murni? Nih. Di teorema A, monoton murni ada suatu fungsi ketika dia bilangnya kalau F-nya itu monoton murni pada daerah asalnya, maka dia pasti mempunyai inverse. Di situ pembuktiannya dia ada di misalkan X1 sama X2 adalah dua bilangan dalam daerah asal. Maaf, bentar. Dengan X1-nya itu lebih kecil daripada X2. Nah, karena dia monoton, fungsi X1-nya tetap juga akan lebih kecil dari fungsi X2-nya. Atau fungsi X1-nya lebih besar dari fungsi X2-nya. Bagaimanapun, fx1-nya tidak sama dengan fx2. Padahal fungsi satu-satu punya inverse. Jadi di sini kemonotonan itu maksudnya yaitu fungsinya itu monoton. Naik ya naik, kalau turun ya turun. Di sini kalau fx1-nya lebih kecil dari fx2 itu biasanya dia itu fungsi naik. Kalau yang ini berarti fungsi turun. Jadi monoton murni itu kalau gampangannya saya bilang adalah dia itu tidak putus. Jadi kalau pakai di grafiknya itu nggak putus sama sekali. Walaupun dia mau monoton naik atau monoton turun. Nah, kalau udah seperti itu pasti punya inverse. Karena apa? Ya kalau dia ada semua, nggak ada yang hilang titik-titiknya, berarti kan dia korespondensi satu-satu. Itu gampangannya. Nah, contohnya X pangkat 5 plus 2X plus 1 memiliki inverse. Perlihatkan. Kita bisa pakai turunan. Turunannya yaitu 5X pangkat 4 plus 2 kan lebih besar 0 untuk semua X. Jadi F itu fungsi naik. Karena kan turunannya X-nya lebih besar 0 untuk semua X. Jadi dia sepanjang garis real itu punya inverse. Karena dia punya titik-titik nggak terputus. Jadi korespondensi satu-satu. Jadi kalau F itu mempunyai inverse, F pangkat min 1. Jadi kalau biasanya F aksen itu turunan, kalau F pangkat min 1 itu berarti F inverse. Maka F inverse-nya juga punya inverse, yaitu apa? Kembali lagi ke F. Ya, kalau ada F, di-inverse-kan F min pangkat min 1 ya. Kemudian F pangkat min 1-nya ini kamu inverse-kan lagi ya, balik lagi ke F. Ya, di sini. Jadi F inverse dari Fx adalah X itu sendiri. Karena dari situ tadi, Fx diinversekan lagi, jadinya kembali lagi ke dia. Gitu ya. Nah, perlihatkan bahwa Fx2x, Oke. Perlihatkan bahwa Fx2x plus 6 memiliki inverse. Kemudian cari rumusnya untuk F inverse-nya dan periksa kebenaran hasil-hasilnya dalam kotak di atas. Ya, jadi karena fungsi F itu naik, jadi kan fungsinya naik ya, besar 0 kan nggak ada yang bermasalah di sini, maka punya inverse. Untuk mencari F
pangkat min 1 Y, F inverse-nya kita pecahkannya dengan cara gini. Berarti kita misalkan Y sama dengan 2X plus 6. Ya kan? Berarti kamu sekarang cari X-nya, bentuknya dalam bentuk X. Berarti X sama dengan Y dikurangin 6, 6-nya dipindah ruas ke sini, terus per 2, karena kita butuhnya X. Ya, berarti X sama dengan Y min 6 per 2. Ya, ini rumusnya. Nah, cari rumus untuk akhirnya perhatikan bahwa F inverse dari Fx nih. F inverse kan 2X plus 6 ya. Fx-nya kan 2X plus 6. Oke, F inverse-nya tadi adalah ini. Y min 6. Ini kan Y-nya tadi. X-nya kan ini. Digantikan 2X plus 6. Kemudian per 2. Berarti kan sama dengan X. Tapi kalau F inverse dari Fy, F dari Y min 6 per 2. Y-nya kan ini tadi. Sama dengan 2, tapi masukkannya ke fungsi Y ya. Fungsi Y ini kan 2X plus 6. X-nya adalah ini, Y min 6 per 2. Y min 2 plus 6 sama dengan Y. Jadi ini benar. Ini hanya kita periksa aja bahwa rumus ini tuh benar. Jadi ini rumusnya. Rumus F inverse Y, itu ini rumusnya berdasarkan teorema tadi, ini benar. Berubah jadi tetap X, kalau Fx-nya, kalau F inverse Fy-nya jadinya Y. Jadi kalau kita rumuskan gampangannya kalau ada Y sama dengan 2X, berarti inverse-nya adalah kita butuh X-nya, F jadi kan namanya F inverse Y, itu berarti setengah dari Y, gampangnya gitu. Kalau ada Y sama dengan X pangkat 3 min 1, berarti kan X-nya adalah, atau inverse-nya adalah Y plus 1 akar pangkat 3. Begitu. Dibalik, sekarang butuh X kalau inverse. Grafik fungsi inverse. Grafik fungsi inverse itu kan kebalikannya. Jadi kalau di grafik dia adalah pencerminannya terhadap apa? Terhadap garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X. Kalau umpamanya di sini fungsi titik asalnya 5,1, ketika diinverskan akan jadi 1,5. Jadi dia bentuknya adalah pencerminan terhadap Y sama dengan X. Ini kalau dia bentuknya adalah grafik, kalau ini kan masih titik, kalau grafik di sini dicerminkan aja ke Y sama dengan X, jadi bentuknya di sini adalah pencerminannya atau inversion. Nah, ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan fungsi inverse. Yaitu yang pertama, selesaikan persamaan Y sama dengan Fx untuk X dalam bentuk Y. Jadi kamu ubah tadi bentuknya. Kemudian gunakan F inverse Y untuk menamai ekspresi yang dihasilkan dalam Y. Kemudian gantilah Y dengan X untuk mendapatkan rumusnya F aksen X. Jadi cuma ganti. Contohnya adalah ini. Kamu disuruh cari rumus F inverse X untuk Y sama dengan Fx X per 1 min X. Berarti langkah 1 ubah dulu Y-nya ke X. Kan gini maunya ini kan Y. Kita ubah, kita butuhnya adalah X di sini. Jadi di sini X per 1 min X. 1 min X-nya kita kalikan Y. Pindah ruas ke sini. Kemudian kita lakukan ini pengalian YX dikali 1. Y min X sama dengan X. Kemudian kita kumpulkan X-nya di sini semua. Jadinya X plus X. Kok jadi plus? Jadi ini kayak dibalik. Min X-nya kita bawa ke sini kan plus. Di sini kan Y, terus kita tuker sisinya. Karena biasanya lebih gampang kalau sebelah kiri gitu kan, yang kita cari. Sama aja nanti ya. Kemudian X plus XY kita keluarkan yang sama, yaitu X tinggal 1 plus Y sama dengan Y. Kemudian karena kita butuh X-nya, berarti X sama dengan Y per 1 plus Y. Langkah 1 selesai. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah inverse-nya, maka F inverse Y, ini kan Y-nya adalah Y per 1 plus Y. Nah, karena yang dicari adalah F inverse X, berarti tinggal ubah aja. F inverse X-nya adalah X per 1 plus X. Ya, ini langkah pengubahannya itu hanya sebagai langkahnya aja. Begitu ya. Kemudian ada teorema fungsi inverse. Teorema fungsi inverse di sini adalah kalau F-nya tadi monoton murni pasti ya. F inverse kalau diturunkan, F inverse turunan dari Y itu adalah seper F aksen X atau turunan dari Fx-nya. Tapi seper ya. Jadi kalau kesimpulannya adalah
Kalau dx, kan ini karena diturunkannya terhadap y, berarti dx per dy akan sama dengan 1 per dy per dx. Kalau berdasarkan notasi ini akan kembali lagi ya, jadi sama persis. Tapi di sini tujuannya untuk mencari ini. Jadi contohnya kalau ada y sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1, kamu disuruh cari f inverse turunan f inverse dengan nilai 4. Jadi kan kita nggak bisa nih cari ini yang pangkat 5, atau kita nggak perlulah cari ini yang nilai rumusnya gimana, tapi kita tahu bahwa y sama dengan 4 berpadanan untuk x sama dengan 1. Loh, kok bisa? Nah, karena kan di sini f aksennya untuk x ya. Y sama dengan 4 berpadanan dengan x sama dengan 1 dari mana? Di sini. Kan kita mau cari y-nya sama dengan 4. Y-nya 4. Jadi kan f aksennya ini kan 4-nya ini kan y. Y-nya 4 dimasukkan. X berapa yang ketika dimasukkan nilai Y-nya 4, yaitu 1. Nah, karena F aksen X-nya itu gampang, lebih gampang daripada F aksen Y-nya, berarti kita pakai ini, F aksen X-nya adalah 5X pangkat 4 plus 2. Nah, dimasukkan untuk X sama dengan 1, berarti cuma 5 plus 2. Jadi, F inverse, turunan dari F inverse 4 adalah 1 per F aksen 1. Jadi 1 per 5 plus 2 sama dengan 1/7. Gampang, selesai. Gitu ya. Nah, fungsi transenden yang terakhir adalah fungsi eksponen alami. Fungsi eksponen alami adalah inverse dari logaritma alami atau logaritma natural. Jadi, X adalah eksponen Y jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Kalau saya, untuk mengingat-ingat logaritma dan eksponen, kebalikannya, saya selalu pakai jembatan keledai. Saya selalu mengingat-ingat angka ini, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ketika kamu ubah ke logaritma, ini kan eksponen atau pangkat. Ubah ke logaritma akan sama dengan 2 log 8 sama dengan 3. Karena ini 2 log 8 kan 2 pangkat 3, 2 log 2 kan 1, 3-nya pindah ke depan, hasilnya 3. Itu yang selalu saya ingat. Mana yang bagiannya sebagai basis, mana yang sebagiannya ini, mana sebagai hasilnya. Itu ini. Kalian boleh pakai yang lain. Jadi kalau saya berdasarkan ini, saya ubah. Jadi pamanya ada E, eksponen pangkat Y sama dengan X. Itu E-nya sebagai basis, log X-nya, hasilnya adalah si Y. Nah, kalau ini, kan saya samakan dengan ini. Kalau kita balik lagi ke sini, X sama dengan E pangkat Y, ya kan? Berarti Y sama dengan, nih kan, Y sama dengan E log X, atau bentuk lainnya adalah log X. Begitu ya, ini tujuannya begitu. Grafik fungsi eksponen alami dan logaritma natural. Jadi kalau fungsi logaritma natural itu grafiknya adalah seperti ini. Dia monoton naik. Nah, kalau karena dia tadi inverse-nya, berarti eksponennya adalah diterminkan terhadap Y sama dengan X. Ini pencerminannya juga. Jadi kalau tadi ke sini, sekarang ke sini. Ini grafik ln X, ini grafik E pangkat X. Nah, sifat-sifat fungsi eksponen alami. Yang pertama adalah ln E sama dengan 1. Kenapa? Di sini penjelasannya adalah karena ln itu kan berarti logaritma natural, basisnya E. E log E, 1 dong pakai sifat logaritma. Ya. Kemudian nomor 2, E pangkat ln X sama dengan X. Karena apa di sini? E pangkat ln X sama dengan X. Kita pakai jembatan keledai tadi. Kita ubah ke bentuk logaritma jika dan hanya jika E-nya sebagai 2 di sini. Log-nya adalah di sini. Hasilnya log X sama dengan adalah pangkatnya ini, sama dengan ln X. Sama toh, jadi pangkat ln X sama dengan X, karena dia bisa kembali lagi ke bentuk logaritma natural. Log X kan sama dengan ln X, berarti benar, terbukti. Kemudian yang nomor 3, ln E pangkat Y sama dengan Y. Buktinya adalah di sini. E log E pangkat Y. Ln kan E log basis E. Sama dengan Y. Y itu maksudnya di sini. Ini kan sebagai pangkat, sifatnya logaritma kan tadi bisa dipindah ke depan. Jadi Y dikalikan E log E, di mana E log E adalah 1. Berarti Y kali 1 sama dengan Y. Terbukti. Itu sifat-sifat yang bisa kamu gunakan. Nah, di sini turunan dan integral fungsi eksponensial alami itu khusus. Dan dia sama persis.
Jadi turunannya E pangkat X itu tetap E pangkat X. Jangan salah ya. Dan integralnya E pangkat X dx tetap E pangkat X plus C. Khusus tapi untuk E pangkat X. Nah, kalau dirubah-rubah E-nya pangkat X kuadrat, E-nya pangkat X plus 2, itu nanti yang harus kalian lakukan perhitungannya. Contohnya di sini. Jadi, ada teorema sifat pangkat kalau E pangkat A dikalikan E pangkat B itu sama dengan E pangkat A plus B. Kalau E pangkat A per E pangkat B itu sama dengan E pangkat A min B, pangkatnya dikurangi. Nah, sekarang disuruh mencari turunan dari E pangkat akar X. Nah, karena kan yang ada di aturan adalah E pangkat X, turunannya tetap E pangkat X. Kalau dia akar X, berarti dia troublemaker, cari pakai cara substitusi. U-nya dimisalkan adalah akar X. Berarti ingat U aksennya. Jadi kita ini kalau ini pakai permisalan aja, E pangkat U berarti turunannya tetap E pangkat U harus dikalikan U aksen. U aksennya adalah 1/2, X-nya pangkat setengah. Jadi hasil akhirnya adalah E pangkat akar X per 2 per akar X. Dari sini ya, ini U aksen, jangan lupa, selalu dikalikan U aksen. Nah, sekarang lebih kompleks lagi. Pangkatnya X kuadrat kali ln X. Tenang, kita tetap bisa. Kita misalkan U-nya adalah X kuadrat ln X. Berarti turunannya adalah tetap E pangkat U, tapi jangan lupa dikalikan dari U-nya tadi, U aksennya. U aksennya X kuadrat dikalikan ln X. Nah, ini kan berarti ada dua suku. U kalikan V. Pakai turunan U kalikan V, U aksen V ditambah V aksen U. Ini. Ketemu hasilnya, terus kamu kalikan aja. Ini kali ini, tambah ini kali ini. Begitu ya. Ini tidak perlu dikalikan, dia cuma ini disederhanakan dulu, boleh. Nanti dijabarkan gini juga boleh. Ini X-nya tapi sudah dikeluarkan karena dikalikan di sini. Nah, harusnya yang hasilnya adalah X. Contoh ketiga, integralnya integral E pangkat min 4 X dx. Ingat, troublemaker selalu pakai substitusi dan misalkan dia sebagai U-nya. U-nya min 4X sehingga DU-nya adalah min 4 dx. Maka integral E pangkat min 4X dx kita bisa ubah ke bentuk yang baru jadi integral U du per min 4. Du per min 4 dari mana? Kita ubah dx. Dx-nya dapat dari sini. Kemudian kita ambil konstantanya di depan semua biar gampang. Jadinya min 1/4 integral E pangkat U du. Jadi min 1/4 E pangkat U karena kan integralnya tetap ya. Nah, baru kamu ubah lagi U-nya adalah min 4X plus C, jangan lupa. Nah, sekarang kalau ada X-nya banyak Bu di depannya, bisa asalkan nanti turunan dari permisalan U kamu bisa membagi yang ini. Jadi contohnya kita misalkan U-nya adalah X pangkat 4, berarti DU turunannya adalah 4X pangkat 3 dx. Maka soalnya ini kamu ubah, X pangkat 3-nya kita keluarkan aja, karena nanti mau dibagi. Integralnya E pangkat U, dx-nya diganti DU per 4X pangkat 3. X pangkat 3 sama X pangkat 3 habis. Hasilnya tinggal 1/4 ditaruh keluar E pangkat U du. Kita integralkan jadinya 1/4 E pangkat U, U-nya dimasukkan lagi X pangkat 4, hasilnya adalah 1/4 E pangkat X pangkat 4 plus C. Gampang toh? Nah, demikian penjelasan dari saya tentang fungsi transenden. Semoga membantu dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semua kesempurnaan datangnya dari Allah, kami hanya menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.